Langit pagi masih malu-malu memancarkan sinarnya saat Rena membuka jendela kamarnya. Udara segar menyelinap masuk bersama aroma embun yang masih menggantung di dedaunan taman belakang. Rumah 2 lantai bergaya minimalis itu berdiri kokoh di tengah kawasan elit, dikelilingi pagar besi yang dijaga oleh satpam pribadi yang sudah bekerja untuk keluarga Rena sejak ia remaja. Namun, meski hidup dalam kemewahan, tak pernah sekalipun kesombongan menyentuh hatinya. Rena tumbuh dalam keluarga terpandang. Ayahnya, Pak Hendra, adalah pemilik beberapa perusahaan ekspor besar yang berpengaruh di bidang hasil bumi. Ibunya, Bu Irma, dikenal sebagai sosok yang lembut dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Sejak kecil, Rena dibesarkan bukan hanya dengan limpahan materi, tapi juga nilai-nilai tentang rasa hormat, tanggung jawab, dan empati. Ia bisa saja tampil mencolok dengan segala kemewahan yang dimiliki, tapi ia lebih memilih berpakaian sederhana dan hidup tenang tanpa perlu menjadi pusat perhatian. Ia menyeduh teh hangat dan duduk di beranda, seperti biasa menikmati pagi dengan damai. Di sisi meja, terlihat seikat bunga segar, kebiasaan Dimas, suaminya, yang selalu meletakkan bunga setiap pagi sebelum berangkat kerja. Meski bukan pria kaya, Dimas memiliki sisi romantis yang dulu begitu membuat Rena yakin bahwa cinta tidak selalu datang dari kesamaan latar belakang. Mereka bertemu secara tak sengaja 3 tahun lalu, saat mobil Rena mogok di pinggir jalan. Rena kala itu panik dan sendirian. Tak lama kemudian, seorang pria berpakaian kasual mendekat dan dengan cekatan membantu memperbaiki mesin. Tanpa banyak basa-basi atau rasa ingin dikenal, pria itu segera pergi setelah mobil Rena menyala kembali. Tapi bagi Rena, senyum ramah dan tangan terbuka pria itu membekas lebih dalam daripada sekadar pertolongan singkat. Beberapa minggu kemudian, mereka bertemu lagi di sebuah kedai kopi yang sama-sama mereka kunjungi. Percakapan dimulai dari hal ringan, lalu berlanjut menjadi obrolan panjang tentang hidup, harapan, dan kesederhanaan. Dimas ternyata bekerja sebagai staf IT di sebuah kantor kecil, dan hidupnya jauh dari kemewahan. Namun, cara ia memperlakukan Rena, penuh rasa hormat, tanpa memuja kekayaan keluarganya, membuat Rena merasa dilihat sebagai perempuan biasa, bukan anak dari konglomerat. Keluarga Rena awalnya sempat ragu. Bu Irma tak menyembunyikan kekhawatirannya, sementara Pak Hendra hanya diam menilai dari jauh. Tapi ketika Dimas datang melamar dengan penuh keberanian dan tanpa satupun kata menjual belas kasihan, Pak Hendra memutuskan untuk memberinya kesempatan. Kita nilai dia dari caranya memperlakukan Rena, bukan dari jumlah tabungannya, ujar ayahnya suatu malam. Pernikahan mereka sederhana namun sakral. Tidak mewah seperti pesta pernikahan keluarga konglomerat pada umumnya, tapi tetap hangat dan penuh cinta. Dimas pindah ke rumah kecil yang dibangun khusus oleh ayah Rena tak jauh dari kediaman utama. Bukan rumah besar, tapi cukup untuk 2 orang memulai kehidupan baru. Hari-hari mereka berjalan dengan penuh keceriaan. Rena memutuskan untuk tidak langsung terjun ke perusahaan ayahnya, melainkan mengelola butik kecil yang dibangunnya sendiri dari modal tabungan dan bantuan sedikit dari orang tuanya. Butik itu menjadi ruang baginya menyalurkan kreativitas, sementara Dimas tetap bekerja di kantornya dan sesekali membantu Rena membuat sistem inventori sederhana. Mereka saling mendukung. Setiap pagi, Dimas akan mencium kening Rena sebelum berangkat. Ia selalu membawa bekal makan siang yang disiapkan Rena, lengkap dengan catatan kecil berisi pesan manis. Setiap akhir pekan, mereka akan menonton film di ruang keluarga, atau sekadar jalan-jalan ke pasar seni. Hubungan mereka terasa kuat karena dibangun dengan komunikasi, bukan hanya kenyamanan materi. Rena sering merasa beruntung memiliki Dimas. Ia tidak pernah menuntut dibelikan barang mahal, tidak silau dengan perhiasan atau mobil mewah yang dimiliki keluarga mertuanya. Bahkan saat Pak Hendra sempat menawarkan posisi penting di perusahaan keluarga, Dimas menolak halus. Saya ingin sukses dari kaki saya sendiri, Pak. Bukan karena jadi menantu Bapak,
katanya kala itu. Rena kagum dengan prinsip itu, teguh dan tidak oportunis. Namun, sebagaimana kehidupan manapun, tidak semua hari penuh pelangi. Kadang, mereka berbeda pendapat. Kadang Rena merasa lelah karena pekerjaan, dan Dimas pun bisa merasa tertekan oleh standar sosial lingkungan Rena. Tapi mereka selalu menyelesaikannya dengan duduk bersama dan bicara dari hati ke hati. Tidak ada teriakan. Tidak ada saling menyalahkan. Tahun pertama pernikahan mereka berjalan seperti mimpi. Rena dan Dimas sempat berlibur ke luar negeri, bukan ke tempat mahal, tapi ke desa-desa kecil di negara yang tenang. Mereka tidur di penginapan sederhana, berjalan kaki ke pasar lokal, dan memasak bersama di dapur penginapan. Bagi Rena, kebahagiaan bukan soal di mana, tapi dengan siapa. Pak Hendra pun mulai membuka hati sepenuhnya pada Dimas. Ia melihat menantunya sebagai pribadi yang jujur dan mandiri. Bahkan ia mulai melibatkan Dimas dalam beberapa pertemuan keluarga, memperkenalkannya kepada rekan bisnis dengan bangga. "Ini menantu saya, bukan anak buah saya," kata Pak Hendra dalam satu forum terbatas. Bu Irma pun luluh melihat kesederhanaan Dimas yang tetap hormat dan tidak berubah. Ia sering menyelipkan masakan favorit Dimas di meja makan setiap kali mereka berkunjung ke rumah utama. Tahun kedua berjalan dengan lebih stabil. Rena mulai lebih sibuk karena butiknya berkembang pesat, dan Dimas mendapat promosi kecil di kantornya. Meskipun begitu, mereka masih menjaga rutinitas kecil yang menjadi kekuatan hubungan mereka. Sarapan bersama, saling mengantar ke depan pintu, dan duduk bersama di malam hari, membahas apapun yang terjadi dalam sehari. Namun, diam-diam ada sesuatu yang berubah. Bukan pada hubungan mereka secara langsung, tapi pada dunia luar yang perlahan merayap masuk. Rena mulai melihat Dimas lebih sering memegang ponsel dan terkadang senyum-senyum sendiri. Awalnya ia tidak berpikir buruk. Ia percaya pada suaminya, dan ia memang ingin percaya. Dimas juga mulai sering menolak ajakan keluarga besar untuk makan malam bersama. "Capek, Ren. Besok kerja pagi," jawabnya. Rena tak memaksakan, meski hatinya bertanya-tanya. Tapi ia memilih diam, masih berpegang bahwa semua akan baik-baik saja. Karena bukankah tidak setiap perubahan berarti pengkhianatan? Meski begitu, Rena mulai lebih sering bangun dengan perasaan hampa. Bunga yang dulu selalu ada di atas meja mulai absen beberapa hari. Dimas yang biasanya pulang tepat waktu, mulai sering terlambat. Dan ketika Rena bertanya, jawabannya selalu pendek dan terlihat tergesa. Rasa bahagia yang dulu begitu penuh kini seperti embun yang perlahan menguap. Tapi Rena bukan perempuan yang mudah menuduh. Ia tetap menghidangkan sarapan, tetap menyambut Dimas dengan senyum, dan tetap menulis pesan kecil di kotak bekalnya. Meski ia sendiri tak tahu apakah pesan itu masih dibaca. Dan pada pagi itu, pagi yang seharusnya seperti biasa, saat Rena membuka jendela dan menyeduh tehnya sendiri, bunga di meja tidak ada. Dan Rena pun mulai merasakan betapa hening rumah mereka sekarang. Hening yang bukan lagi damai, tapi kosong. Namun, ia belum tahu bahwa dalam waktu yang tak lama, bukan hanya bunga yang hilang, tapi juga janji dan harga diri. Pagi yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi sejuk yang menggigit. Udara tetap sama, sinar matahari tetap menyelinap lewat sela tirai kamar, tapi hati Rena merasakan perbedaan yang tajam, perbedaan yang tak bisa dijelaskan oleh logika, hanya oleh perasaan perempuan yang perlahan kehilangan sesuatu yang ia jaga sepenuh hati. Dimas duduk di meja makan, menatap layar ponselnya tanpa memperdulikan sepiring roti dan telur yang sudah Rena siapkan sejak subuh. Ia tidak lagi menatap mata Rena saat menjawab pertanyaan. Tidak juga membalas senyum dengan hangat seperti dulu. Ponsel itu, kini lebih sering menjadi lawan bicara utama Dimas daripada istrinya sendiri. "Mas, hari ini aku mau ke butik lebih awal. Ada kiriman bahan dari Bandung," ucap Rena pelan, berusaha tetap hangat meski hatinya mulai dingin.
Iya, jawab Dimas, tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Jempolnya terus bergerak. Sesekali bibirnya terangkat seperti menahan senyum. Rena mengamati wajah suaminya yang masih sama tampannya seperti dulu, namun kini tampak lebih tajam. Dimas yang dulunya sederhana dalam berpakaian, kini mulai memilih merek-merek tertentu. Ia mulai rewel soal sepatu, jam tangan, parfum. Semuanya harus bermerek. Ia mulai sering berbelanja online tanpa membicarakan apapun dengan Rena. Bahkan, pernah suatu hari, ada kiriman jaket kulit mahal yang datang ke rumah. Saat Rena bertanya, Dimas hanya menjawab pendek, "Diskonan." Rena tahu pasti jaket itu tidak murah. Dan yang membuatnya semakin perih, Dimas tidak lagi menanyakan pendapatnya dalam setiap hal seperti dulu. Padahal dulu, bahkan saat memilih kaos polos, Dimas akan bertanya, "Yang ini oke, Ren?" Perubahan itu tidak datang seketika. Perlahan, seperti air yang menetes dari langit-langit rumah. Awalnya tak terasa, lalu menjadi gangguan, dan akhirnya membuat retak yang dalam. Dimas mulai sering pulang malam. Alasannya selalu lembur. Rena percaya di awal, karena Dimas memang dikenal rajin. Tapi ketika jam 2 dini hari Dimas baru pulang dengan aroma parfum wanita yang samar menempel di kerah bajunya, hati Rena mulai tercekik. Ia tidak langsung bertanya. Ia hanya memeluk dirinya sendiri di tempat tidur, berpura-pura tidur saat Dimas masuk kamar, dan pura-pura tidak mendengar pintu kamar mandi yang dibuka tergesa-gesa. Ia tahu, ada sesuatu yang berubah. Tapi ia belum tahu apa. Ia hanya bisa menebak-nebak, dan semakin hari, pikirannya dipenuhi kabut ketidakpastian yang membuatnya sesak. Ia mencoba bercerita pada ibunya, tapi hanya setengah cerita yang keluar. Ia terlalu takut terlihat seperti istri yang mengeluh, padahal ia baru 2 tahun menikah. "Kamu lelah, Ren?" tanya Bu Irma saat mereka sedang minum teh sore di teras belakang. "Enggak, Bu. Cuma, kayaknya aku harus lebih banyak sabar." Kalimat itu menjadi tameng. Ia simpan semua sesaknya sendiri. Ia tidak ingin keluarganya berpikir bahwa keputusan Rena dulu untuk menikahi Dimas adalah kesalahan. Ia tidak ingin mengecewakan siapapun, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Dimas juga mulai berubah dalam hal yang lebih halus, cara memandang Rena. Dulu, setiap kali Rena pulang dari butik dan bercerita tentang pelanggan yang puas atau desain yang laku keras, Dimas akan tersenyum bangga. Kini, ia hanya mengangguk pelan, seperti tidak benar-benar mendengarkan. Saat Rena menunjukkan katalog desain barunya, Dimas hanya berkata, "Bagus," tanpa benar-benar melihat. Bahkan, Dimas mulai terang-terangan memamerkan kenikmatan hidup yang dulunya tak pernah ia sentuh. Ia sering mengunggah foto makanan mahal di restoran bintang 5, padahal dulu mereka bahagia hanya dengan mie instan dan film di rumah. Ia mulai bergaul dengan teman-teman baru yang tidak dikenal Rena, teman-teman yang gaya hidupnya mencolok, mobilnya mewah, dan obrolannya selalu soal uang. Rena melihat perubahan itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia ingin percaya bahwa Dimas hanya sedang beradaptasi dengan hidup baru. Tapi di sisi lain, ia tidak bisa menutup mata bahwa Dimas kini mulai merasa nyaman berada di level sosial yang dulu justru ia jauhi. Satu malam, Rena terbangun dan tidak menemukan Dimas di sampingnya. Ia turun ke ruang tamu dan melihat cahaya dari arah ruang kerja. Ia mendekat pelan, lalu berhenti di ambang pintu. Dimas sedang duduk di depan laptop, berbicara lewat video call. Suaranya pelan, tapi intonasinya lembut, terlalu lembut untuk percakapan kerja. Rena tidak menangkap jelas isi pembicaraan, tapi satu hal yang membuat dadanya mencelos, senyum Dimas. Itu senyum yang sama seperti dulu ia berikan hanya untuk Rena. Esok paginya, Dimas bersikap seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Rena diam. Ia tidak bertanya. Ia hanya mencatat satu persatu perubahan itu dalam hatinya. Diam-diam,
Tapi pasti, hari demi hari, Rena mulai merasa seperti tamu di rumah sendiri. Ia berusaha tetap menjadi istri yang baik. Ia masih menyiapkan sarapan, masih mencuci pakaian Dimas, masih membersihkan rumah. Tapi ia tahu, perannya dalam hati Dimas perlahan tergantikan. Ia tidak tahu oleh siapa, tapi ia tahu pasti bahwa ia bukan lagi prioritas. Puncaknya terjadi saat ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Rena sudah menyiapkan makan malam sederhana, dengan lilin dan lagu kesukaan mereka diputar pelan. Ia menunggu hingga pukul 9 malam, dengan gaun biru muda yang dulu Dimas katakan membuatnya terlihat seperti bintang. Tapi Dimas tidak pulang. Ponselnya tidak aktif. Tidak ada pesan. Tidak ada kabar. Rena duduk sendiri di meja makan, memandangi lilin yang semakin pendek dan makanan yang mulai dingin. Di kepalanya, ribuan pertanyaan menari liar. Apakah Dimas lupa? Apakah ia sengaja menghindar? Ataukah ia memang sudah tidak peduli? Ketika akhirnya Dimas pulang hampir tengah malam, ia hanya berkata, "Maaf, ada urusan kantor." Dan tanpa menoleh ke meja makan, ia langsung masuk ke kamar mandi. Rena tidak menangis malam itu. Ia hanya duduk di kursi yang sama, memandangi lilin yang telah padam, lalu bangkit, merapikan meja, dan membuang makanan yang tak tersentuh. Ia tidak marah. Ia hanya hampa. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk mencari tahu. Ia tidak ingin lagi menduga-duga. Ia mulai memeriksa kebiasaan Dimas, memperhatikan jejak digitalnya, dan menemukan bahwa Dimas sering menyembunyikan ponsel ketika ada notifikasi. Ia mencoba menahan diri untuk tidak mencurigai, tapi ketika melihat foto selfie seorang perempuan di akun Instagram yang sama dengan nama kontak yang sering muncul di notifikasi Dimas, hatinya serasa dicabik. Ia tidak langsung konfrontasi. Ia masih mencoba menyelamatkan hubungan ini. Ia masih ingin percaya bahwa Dimas hanya sedang hilang arah, bukan tersesat. Namun, semua perasaan itu mulai terkikis saat satu malam Rena memanggil Dimas untuk makan malam, dan Dimas hanya menjawab, "Makan duluan aja. Aku masih chat sama klien." Rena berdiri di pintu kamar kerja, melihat Dimas tertawa kecil di depan ponsel. Hatinya tahu, klien, itu bukan urusan pekerjaan. Ia tidak menangis di sana. Tapi malam itu, di dalam kamar mandi, dengan shower menyamarkan isakannya, Rena menangis untuk pertama kalinya setelah 3 tahun menikah. Bukan karena Dimas berubah, tapi karena ia tahu, ia sedang kehilangan seseorang yang dulu ia percaya tak akan pernah menyakitinya. Dan di lubuk hatinya yang terdalam, ada suara kecil yang mulai berbicara. "Sampai kapan kamu akan bertahan sendiri, Rena?" Langit mendung siang itu tak hanya menaungi atap rumah Rena, tapi juga meneduhi hatinya yang semakin hari semakin kehilangan cahaya. Hari demi hari, ia terus melangkah dengan beban yang tak terlihat, namun terasa berat membungkukkan bahunya. Seolah-olah ia membawa sesuatu yang ingin ia buang jauh, namun tak bisa karena bentuknya tak kasat mata, hanya bisa dirasakan dalam dada yang sesak dan kepala yang penuh tanya. Rena masih menjalani hari-harinya seperti biasa. Bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, menyetrika baju kerja Dimas, memastikan rumah dalam keadaan rapi dan bersih. Ia tetap menjawab salam Dimas setiap pagi, meski kini terdengar lebih hambar daripada sekadar formalitas. Ia tetap menyiapkan teh hangat untuk suaminya saat malam, meski Dimas lebih sering menatap layar ponsel daripada secangkir teh yang mulai mendingin. Di depan keluarganya, Rena pandai bersandiwara. Ia tersenyum saat ditanya kabar pernikahannya. Ia bercerita bahwa Dimas sedang sibuk kerja, bahwa mereka berencana liburan akhir bulan, bahwa rumah tangganya baik-baik saja. Padahal kenyataannya, Dimas bahkan tak pernah lagi menyentuh tangan Rena seperti dulu. Pelukan hangat yang biasa menyambutnya sepulang dari butik kini berubah menjadi pintu yang tertutup rapat dan sunyi yang menggantung di langit-langit rumah. Dimas hanya pulang untuk tidur.
Sesekali tertawa di telepon dengan suara yang sengaja dipelangkan, dan sesekali meninggalkan rumah dengan alasan yang terlalu tipis untuk dipercaya. Tapi Rena bertahan. Bukan karena bodoh. Bukan pula karena tak tahu harga diri. Ia hanya ingin memberi waktu. Mungkin Dimas sedang lelah. Mungkin ada tekanan di kantor. Mungkin hanya butuh ruang. Itu yang terus ia ulang dalam kepala seperti mantra. Tapi mantra itu tak mampu lagi menenangkan jiwanya yang mulai terkoyak sedikit demi sedikit. Ia pernah duduk berlama-lama di kamar mandi, hanya untuk menangis tanpa suara. Pernah pula menatap cermin kamar dengan mata sembab sambil bertanya pada dirinya sendiri, "Apa yang salah dariku?" Rena bukan perempuan yang suka mengumbar masalah. Ia dididik untuk menjadi istri yang sabar, yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Ia diajarkan bahwa menjaga nama baik suami adalah bentuk cinta dan hormat. Maka, ia tutup semua cerita retak rumah tangganya dari telinga ibunya, dari sahabatnya, bahkan dari dirinya sendiri. Namun, hatinya tahu, tak ada istri yang bahagia jika setiap malam tidur dalam sunyi dan setiap pagi hanya bicara dengan bayangannya sendiri. Suatu malam, Dimas pulang dengan wajah lelah. Ia meletakkan kunci sembarangan di meja, melepas sepatu dengan kaki, lalu menjatuhkan tubuh ke sofa tanpa sepatah kata. Rena keluar dari dapur, membawa segelas air putih. "Mas, haus." Dimas mengangguk tanpa menoleh. Tangannya tetap memegang ponsel. "Mas," Rena mencoba bicara lebih serius. "Aku boleh tanya sesuatu?" Dimas mendengus kecil. "Apa lagi sih?" Nada itu. Nada yang tak pernah ada di awal pernikahan mereka. Nada yang membuat hati Rena seperti ditampar tanpa tangan. "Mas masih sayang aku?" tanyanya pelan, nyaris tak terdengar. Namun Dimas mendengarnya. Ia menoleh sekilas, lalu berdiri tanpa menjawab, menuju kamar dan menutup pintu. Rena berdiri mematung. Gelas di tangannya masih utuh, tapi isinya bergetar, seperti menggambarkan hatinya. Hari-hari berikutnya, Rena mulai mencatat semua tanda yang dulu ia abaikan. Aroma parfum asing di baju Dimas. Senyum yang muncul saat membuka pesan, tapi hilang saat berbicara dengan Rena. Pulang malam tanpa kabar. Alasan rapat yang tak pernah jelas. Ia mulai merasakan bahwa rumah tangganya tak lagi utuh. Tapi ia tetap bertahan. Ia pergi ke butik setiap pagi, bekerja dengan profesional. Di sana, ia adalah pemilik butik yang ramah, dermawan, dan penuh semangat. Tapi begitu pulang ke rumah, ia kembali menjadi istri yang kesepian, yang hanya bisa menatap langit-langit sambil mengingat kenangan manis yang kini tinggal sisa. Ia bahkan mulai membaca buku-buku agama, mendengar ceramah tentang kesabaran dalam rumah tangga, berharap mendapat jawaban atau mungkin ketenangan. Ia sholat malam, menangis dalam sujudnya, memohon petunjuk. "Ya Allah, kalau aku salah, tunjukkan. Tapi kalau dia yang berubah, kuatkan aku untuk bertahan, atau pergi." Tapi pergi bukan pilihan yang mudah. Rena masih mencintai Dimas. Ia mencintai laki-laki yang dulu menolongnya di jalanan saat mobilnya mogok. Laki-laki yang membawanya makan pecel lele di pinggir jalan dengan tawa dan obrolan hangat. Laki-laki yang membuatnya percaya bahwa kebahagiaan tak harus mewah. Namun Dimas yang sekarang, bukan laki-laki itu. Ia mulai bicara ketus, mengkritik makanan Rena, membandingkan masakan dengan restoran langganannya. Ia mulai menghitung pengeluaran rumah tangga, bahkan pernah berkata, "Kamu terlalu boros." Padahal semua yang dibeli Rena hanya untuk kebutuhan rumah. Rena masih bertahan. Ia masih ingin rumah itu kembali hangat. Tapi hatinya mulai lelah. Ia seperti berlari dalam terowongan gelap yang tak pernah berujung. Ia mempertanyakan dirinya sendiri, mempertanyakan pernikahannya, mempertanyakan mengapa ia harus terus memeluk dinding yang tak membalas pelukannya. Sampai suatu hari, saat sedang membersihkan ruang kerja Dimas,
Rena menemukan selembar kertas di laci meja. Surat hotel. Tertanggal 2 hari lalu. 2 tamu. 1 kamar. Atas nama Dimas Ramadan. Tangan Rena gemetar. Ia duduk perlahan di kursi, menatap surat itu seperti menatap pisau yang menusuk jantungnya sendiri. Ia tidak menangis. Ia hanya diam. Lama. Sampai matanya kering. Sampai tubuhnya mati rasa. Malam itu, ia menunggu Dimas pulang. Ia tidak bicara sepatah kata pun. Hanya menyodorkan surat hotel itu dengan tangan yang bergetar. Dimas menatapnya. Wajahnya tidak panik, tidak bersalah. Hanya datar. Cuma urusan kerja, katanya. Singkat. 2 orang. 1 kamar, tanya Rena tanpa nada. Dimas menghela napas. Kamu tuh kenapa sih akhir-akhir ini suka suuzon? Rena tersenyum pahit. Karena aku istrimu, Mas. Dan karena aku istrimu, aku punya hak untuk tahu. Atau setidaknya, untuk dilibatkan dalam hidupmu. Dimas tidak menjawab. Ia hanya masuk ke kamar, dan kembali dengan ponsel di tangan. Ia duduk di sofa, membuka aplikasi perpesanan, dan dengan enteng berkata, kalau kamu nggak percaya lagi, kita sudahi aja. Kalimat itu menggema di kepala Rena. Sudahi aja. 3 kata yang terdengar seperti bom meledak di dalam dada. Dimas mengatakannya seperti sedang membahas menu makan malam. Datar. Tanpa emosi. Tapi Rena tak menjawab. Ia hanya berdiri. Perlahan masuk ke kamar. Menangis dalam diam. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kalah. Bukan karena ia menyerah, tapi karena ia lelah bertarung sendiri dalam pernikahan yang seharusnya dibangun berdua. Pagi itu, langit tampak bersih. Cahaya matahari menembus jendela kamar Rena, mengguratkan siluet bayangan di lantai. Udara masih sejuk. Aroma harum teh melati dari diffuser di sudut kamar bercampur dengan semerbak wangi sejadah yang baru saja dipakai. Rena baru selesai menunaikan salat subuh. Mukena masih melekat di tubuhnya, dan tangan masih menggenggam tasbih kayu cendana warisan almarhumah neneknya. Ia duduk tenang di atas sajadah, menunduk dalam zikir yang khusyuk. Bibirnya bergerak pelan, memohon kekuatan dari Tuhan, seperti hari-hari sebelumnya. Namun pagi ini, ia merasa sedikit berbeda. Ada ketenangan yang sempat menyelusup, sebelum semuanya runtuhannya dalam hitungan detik. Sebuah notifikasi berbunyi. Getaran ponsel di atas nakas membuatnya menoleh. Rena meraih telepon dengan tenang, masih mengenakan mukena. Matanya sempat memicing karena cahaya layar yang menyilaukan. Dari Dimas. Isinya hanya 2 kalimat. Aku sudah tidak bisa lagi. Kita selesai. Kalimat itu pendek, dingin, dan tajam. Seperti belati yang ditancapkan di dada tanpa aba-aba. Tak ada salam pembuka. Tak ada penjelasan. Tak ada permintaan maaf. Hanya 2 baris pesan yang terasa seperti gempa bumi, mengguncang seluruh sendi kehidupannya. Jari-jarinya gemetar. Mukena yang dikenakannya terasa sesak. Dada seperti ditekan dari dalam. Ia menatap layar ponsel itu cukup lama, berharap ini hanya mimpi buruk atau candaan yang keterlaluan. Tapi tanda centang biru di bawah pesan itu memberi kepastian. Ini nyata. Rena meletakkan ponsel di pangkuan, memeluk dirinya sendiri. Ruangan yang sebelumnya hening kini terasa mencekam. Pandangannya buram. Bibirnya mulai bergetar. Suaranya tercekat. Bukan karena Dimas meminta pisah, tapi karena cara Dimas melakukannya. Dengan 1 pesan WhatsApp. Bertahun-tahun hidup bersama. Berjuang membangun rumah tangga. Menerima semua kekurangan. Mengabaikan luka demi mempertahankan kehormatan keluarga. Dan ketika Dimas memilih untuk mengakhiri semuanya, ia hanya mengetik 2 kalimat. Tak ada keberanian untuk menatap matanya langsung.
Tak ada usaha bicara baik-baik. Bahkan tak ada usaha menjelaskan alasan. Hanya satu pesan. Satu notifikasi. Satu hancurnya dunia yang selama ini dijaga mati-matian oleh Rena. Air mata akhirnya tumpah. Perlahan tapi pasti. Bukan air mata histeris. Tapi air mata yang jatuh dari kepasrahan. Air mata yang mengalir dari luka yang terlalu dalam, yang tak bisa dijahit dengan logika. 1 jam berlalu. Rena masih duduk di tempat yang sama. Sajadahnya basah. Mukena tak dilepas. Ia mencoba membalas pesan itu, hanya menulis. Kenapa? Tapi pesannya tidak terkirim. Dimas telah memblokirnya. Dan itulah tamparan kedua yang menghantam tanpa ampun. Tak butuh waktu lama untuk seluruh tubuhnya terasa lemas. Rena berdiri dengan gemetar, berjalan ke kamar mandi. Ia membasuh wajah, berharap bisa menenangkan diri. Tapi setiap ia menatap cermin, ia hanya melihat bayangan perempuan yang sudah berusaha terlalu keras untuk mempertahankan sesuatu yang ternyata sudah lama tak diperjuangkan dari sisi lain. Pagi itu, ia tak sarapan. Tak juga membuka pintu butik. Ia hanya duduk di ruang tamu, memeluk bantal kecil yang biasa dipeluk Dimas saat menonton TV. Wangi tubuh Dimas masih ada di sana, samar-samar, dan itu semakin membuat luka di hatinya menganga. Ibunya menelepon, menanyakan kabar, seperti biasa. Tapi Rena hanya menjawab pendek-pendek. Ia belum siap berkata jujur. Ia belum siap menjelaskan bahwa menantu kebanggaan itu telah memilih untuk menghilang tanpa jejak, bahkan tanpa ucapan selamat tinggal yang layak. Jam makan siang, pintu rumah diketuk. Rena berjalan pelan, membukanya dengan hati yang masih berat. Seorang kurir berdiri di sana, membawa sebuah kotak besar. Ini atas nama Ibu Rena, katanya. Rena menandatangani tanda terima dan membuka paket itu di dalam rumah. Isinya, pakaian-pakaian Dimas. Jaket, sepatu, dasi, jam tangan. Semua yang dulu dibeli bersama, kini dikembalikan dalam kotak, seperti barang-barang tak berharga. Dan di atas tumpukan baju itu, selembar kertas kecil bertuliskan tangan Dimas. Tolong jangan cari aku. Ini keputusan terbaik. Rena menghempaskan diri ke sofa. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar. Kali ini tangisnya pecah. Bukan karena cinta itu sudah lama dikubur dalam diam. Tapi karena penghinaan yang dibungkus dalam bungkam. Karena harga dirinya diinjak-injak tanpa sedikit pun penyesalan. Hari itu, Rena tak bicara pada siapapun. Ia menutup semua tirai rumah, mematikan ponsel, dan duduk dalam gelap. Ia tak tahu harus marah pada siapa. Pada dirinya sendiri karena terlalu percaya? Pada Dimas yang tak tahu arti tanggung jawab? Atau pada takdir yang mempertemukannya dengan seseorang yang ternyata hanya mampir, bukan menetap? Waktu terus berjalan. Malam datang tanpa suara. Rena masih duduk di tempat yang sama. Pikirannya kosong. Ia melihat kembali tangannya sendiri. Tangan yang dulu menggenggam erat jari Dimas di pelaminan. Janji yang diucapkan dengan penuh haru kini sirna hanya lewat pesan singkat. Aku sudah tidak bisa lagi. Kita selesai. Rasanya seperti membaca perintah eksekusi. Namun dalam diamnya malam, di antara reruntuhan hatinya, muncul satu kesadaran baru. Bahwa semuanya memang telah usai. Dan bahwa menangisi laki-laki yang tak berani bertanggung jawab, hanya akan membuatnya terjebak dalam lingkaran yang sama. Besok, ia akan bangun. Bukan lagi sebagai istri Dimas. Tapi sebagai Rena. Seorang perempuan yang patah tapi tidak hancur. Yang ditinggalkan, tapi tidak runtuh. Yang kehilangan, tapi tidak akan kehilangan dirinya sendiri. Karena jika seseorang bisa dengan mudah mengakhiri ikatan suci hanya lewat WhatsApp, maka ia tak layak lagi disebut sebagai pasangan hidup. Rena menghapus air mata yang masih membekas.
Ia berdiri, melipat sajadahnya, dan meletakkan kembali tasbih ke tempatnya. Malam ini ia akan tidur lebih awal. Bukan untuk melupakan, tapi untuk menyambut pagi yang baru. Pagi di mana ia tidak lagi menunggu pesan dari seseorang yang tak pantas dipertahankan. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Rena mulai merasa bebas. Pagi berikutnya, matahari menyelinap lewat celah-celah tirai kamar yang belum dibuka. Rena masih duduk di ranjang dengan pandangan kosong. Sudah semalaman ia tak bisa memejamkan mata. Tubuhnya terasa kaku, tapi pikirannya tetap berputar tak henti. Rasanya seperti baru saja bangun dari mimpi buruk, namun mimpi itu bukan fiksi. Itu kenyataan yang terjadi hanya karena 2 kalimat singkat di layar ponselnya. Satu pesan yang menghancurkan seluruh pondasi rumah tangga yang selama ini ia pertahankan dengan air mata dan keikhlasan. Ia melirik ponsel di nakas. Sudah mati. Dan ia tidak berniat menyalakannya. Tidak ada lagi pesan yang ingin ia tunggu. Tidak ada telepon yang ingin ia jawab. Dunia luar bisa menunggu, karena hatinya baru saja runtuh. Bukan hanya karena ditinggalkan, tapi karena harga dirinya diinjak, dilempar, dan tak digubris. Dengan langkah gontai, ia turun dari tempat tidur. Mukanya masih sembab. Bola matanya merah. Rambutnya berantakan. Tapi itu bukan apa-apa dibandingkan dengan perih yang mengendap di dalam dada. Ia masuk ke kamar mandi, menatap wajahnya di cermin. Di sana, ia melihat wanita yang begitu ia kenal, tapi tampak asing dalam luka. Pipinya tirus, matanya sendu, tapi ekspresinya kosong. Seolah hidupnya telah dikuras dari semua rasa. Lama ia berdiri di depan cermin, sebelum akhirnya bibirnya bergetar. "Apa aku sehina itu, ya?" bisiknya. Pertanyaan yang menggantung di udara. Tak ada jawaban, hanya gema dari rasa sakit yang terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata. Ia mengingat lagi bagaimana semua ini bermula. Bagaimana ia jatuh cinta pada Dimas. Seorang pria sederhana yang menyelamatkannya saat mobilnya mogok di pinggir jalan. Bagaimana ia menyukai kejujuran Dimas, kesederhanaannya, dan ketulusannya. Bagaimana ia dengan mantap memperkenalkannya pada orang tuanya. Meski perbedaan latar belakang begitu jauh, meski banyak yang menyindir bahwa Rena menurunkan derajatnya demi pria biasa-biasa saja. Ia tetap memilih Dimas. Ia memperjuangkan lelaki itu. Ia yakinkan keluarganya, ia serahkan hatinya, hidupnya, bahkan sebagian besar kepercayaannya. Dan sekarang, ia dibuang seperti tidak pernah berarti. Tangannya terangkat, menyentuh permukaan cermin. Air mata kembali jatuh. Ia ingat setiap pengorbanannya, saat Dimas kehilangan pekerjaan dan ia harus diam-diam menutupi semua pengeluaran rumah tangga. Saat Dimas mulai pulang larut dan ia masih menyambut dengan senyum, meski hatinya penuh tanya. Saat Dimas berubah dingin dan ia tetap menyimpan semuanya sendiri, hanya demi menjaga nama baik suami di mata orang tua. Ia menutupi semua luka itu, berharap suatu hari Dimas sadar. Tapi yang ia dapat hanyalah talak. Rena berjalan ke lemari, membuka laci tempat ia menyimpan foto-foto pernikahan. Gaun putih yang ia kenakan hari itu. Senyum lebar Dimas di pelaminan. Semua itu kini tampak seperti lelucon kejam. Ia meremas foto itu, lalu membuangnya ke lantai. Duduk di lantai kamar, ia menangis lagi. Kali ini bukan hanya karena sedih, tapi karena ia merasa terhina. Diceraikan lewat pesan singkat. Tanpa keberanian bertatap muka. Tanpa alasan. Tanpa rasa hormat. Ia merasa seperti boneka yang sudah tak berguna. Harga dirinya, yang selama ini dijaga rapat, dipatahkan begitu saja. Ada rasa marah. Ada rasa kecewa. Tapi yang paling kuat adalah rasa hancur. Karena ia menyadari betapa mudahnya orang lain mencampakkannya setelah ia menyerahkan segalanya. Dan yang lebih menyakitkan, Dimas melakukannya dengan cara yang paling pengecut. Rena memeluk lututnya.
Dalam diam, ia mengingat masa-masa kecilnya, ketika ayahnya berkata, perempuan itu harus kuat. Tapi jangan sampai jadi kuat hanya karena terpaksa. Kalimat itu dulu tak terlalu ia pahami. Tapi kini, kalimat itu menggema dalam kepalanya. Ia tidak ingin kuat. Tapi hidup memaksanya untuk kuat. Ia tidak ingin bertahan sendiri. Tapi kenyataan memaksanya untuk terus hidup. Hari itu, ia tidak keluar kamar. Asisten rumah tangganya, Mbak Runi, sempat mengetuk pintu dan menawarkan makanan. Tapi Rena hanya menjawab, "Nggak usah, saya belum lapar." Dalam kenyataan, ia memang bukan lapar. Tapi lebih dari itu, ia kehilangan selera untuk hidup. Namun di balik tangis dan diamnya, perlahan ada tanya yang tumbuh. Tanya yang menggores kesadaran. Apa semua ini salahku? Apa aku terlalu baik sampai akhirnya dimanfaatkan? Atau aku terlalu percaya pada orang yang salah? Malam datang lagi. Lampu kamar belum dinyalakan. Rena masih duduk di lantai, bersandar pada sisi ranjang. Ponsel masih mati. Tapi pikirannya mulai hidup kembali, menelusuri luka demi luka yang dulu ia simpan rapi. Ia teringat satu momen, setahun lalu, ketika ia menemukan pesan mencurigakan di ponsel Dimas, tapi memilih diam. Ia teringat malam-malam saat Dimas berkata ingin menyendiri, tapi ia lihat postingan teman Dimas di Instagram. Dimas sedang karaoke di tempat hiburan malam. Ia tahu, tanda-tanda itu sudah ada. Tapi ia terlalu cinta. Atau mungkin terlalu takut kehilangan. Atau terlalu berharap. Dan sekarang, semua itu seperti menamparnya. Aku yang bodoh, bisiknya lirih. Tapi Rena tahu, kalimat itu tidak adil. Ia bukan bodoh. Ia hanya terlalu mencintai orang yang salah. Ketika malam makin larut, Rena akhirnya berdiri. Ia menyalakan lampu kamar. Ruangan terang. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa silau. Karena kesadaran mulai menyapanya. Ia melihat pantulan dirinya lagi di cermin. Masih sama. Wajah yang sama. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam sorot matanya. Masih terluka, ya. Tapi kali ini luka itu mulai berbicara. Bahwa ia tidak patut dihancurkan seperti ini. Bahwa dirinya terlalu berharga untuk dibiarkan hancur hanya karena satu lelaki pengecut. Ia berjalan ke meja rias, mengambil pulpen dan selembar kertas. Ia menulis satu kalimat. Aku hancur, tapi aku tidak selesai. Kalimat itu ia tempelkan di dinding. Sebagai pengingat. Bahwa harga dirinya boleh diruntuhkan orang lain. Tapi semangatnya tidak boleh padam. Karena harga diri yang hancur bisa dibangun kembali, asal ia tidak menyerah pada rasa sakit. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak talak itu dikirim, Rena memeluk dirinya sendiri, bukan dalam kesedihan, tapi dalam penerimaan. Ia belum baik-baik saja, dan mungkin masih lama untuk benar-benar sembuh. Tapi ia tahu, ini adalah awal. Awal dari proses berdiri kembali. Tanpa Dimas. Tanpa harapan palsu. Tapi dengan dirinya sendiri yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih bijak. Pagi itu sunyi. Seperti udara ikut berduka bersama hatinya. Burung-burung di taman belakang rumah bernyanyi. Namun tak mampu menghibur Rena yang duduk diam di ruang kerjanya. Matanya menatap nanar ke layar ponsel yang kini telah kembali menyala. Menampilkan daftar panggilan tak terjawab dan pesan dari kerabat serta sahabat. Semua bertanya-tanya, kemana Rena selama 2 hari terakhir? Tapi tak satu pun yang ia balas. Pikirannya dipenuhi satu nama. Satu sosok yang selama ini menjadi tempat ia bersandar sejak kecil. Sosok yang tak pernah gagal membuatnya merasa aman meski dunia sedang memburunya. Ayah. Tangannya bergetar saat menekan tombol kontak. Ia menatap layar ponsel dengan dalam, seolah sedang menyiapkan hati untuk percakapan yang akan merobek perasaannya lebih dalam, namun juga membuka jalan untuk berdiri kembali.
Dering pertama, kedua, ketiga. Rena, suara bariton Pak Hendra terdengar di seberang, lembut tapi penuh wibawa. Rena menarik napas dalam-dalam. Ayah. Seketika suaranya bergetar. Dadanya mengencang. Air matanya mengalir begitu saja, meskipun sebelumnya ia telah berjanji pada diri sendiri untuk tetap tenang. Ia menutup mulut dengan tangan, mencoba menahan isak. Rena, ada apa? Kamu sakit? Suara ayahnya terdengar cemas. Butuh beberapa detik hingga ia mampu menjawab. Dimas menceraikan Rena. Yah. Seng. Tak ada respons selama beberapa detik. Hanya ada napas panjang dari seberang. Lewat WhatsApp, tambah Rena lirih. Seolah luka itu belum cukup dalam jika tidak ia pertegas dengan caranya yang menghina. Pak Hendra akhirnya berbicara. Tapi kali ini dengan suara pelan, tertahan. Kamu yakin? Dia kirim pesan. 2 kalimat saja. Tanpa bicara langsung. Tanpa alasan. Hanya, membuangku. Di ujung sana, Pak Hendra terdengar menarik napas panjang, dalam, dan berat. Tak ada kemarahan langsung. Hanya diam yang menghantam seperti badai. Ayah. Rena tahu ayah pasti kecewa. Rena juga. Tapi sekarang, Rena mohon satu hal. Bicara, nak. Rena menegakkan punggungnya, meskipun tubuhnya gemetar. Mohon, coret namanya dari semua. Dari perusahaan. Dari catatan keluarga. Dari semua hak. Dia sudah tidak pantas jadi bagian dari hidup kita. Yah. Untuk pertama kalinya, suara Rena terdengar tegas. Masih lirih. Masih penuh luka, tapi ada pijakan kuat di dalamnya. Bukan sekadar meminta, tapi sebuah keputusan dari perempuan yang sedang menyatukan kembali harga dirinya yang pernah dihancurkan. Di seberang, Pak Hendra terdiam lama. Tapi kali ini bukan karena ragu, melainkan karena menimbang kedalaman luka putrinya. Dan saat ia akhirnya bersuara, hanya satu kalimat yang meluncur dengan dingin dan mantap. Mulai hari ini, dia bukan bagian dari keluarga kita. Rena menutup matanya. Air mata mengalir lagi, namun kali ini bukan karena sakit, melainkan karena rasa aman. Ia tahu, keputusannya tidak salah. Ia tahu, ia tidak sendiri. Terima kasih, ayah. Kamu pulang saja. Rumah ini selalu terbuka buat kamu. Rena terdiam. Ia ingin pulang. Ingin merasakan pelukan ibunya. Ingin duduk di ruang keluarga dan dikelilingi kehangatan. Tapi di sisi lain, ia juga tahu, kali ini ia harus berdiri sendiri dulu. Untuk membuktikan bahwa ia tak hancur. Hanya terluka. Belum sekarang. Yah, Rena masih ingin bereskan semuanya di sini. Tapi Rena janji akan baik-baik saja. Pak Hendra mengangguk pelan dari seberang, seolah tahu bahwa anaknya sudah tumbuh menjadi wanita dewasa yang harus menyelesaikan peperangannya sendiri. Kalau kamu butuh apapun, tinggal bilang. Rena tahu. Makasih, yah. Telepon ditutup. Tapi kelegaan mengguyur Rena seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Tangisnya pecah, tapi kali ini ia tidak menangisi Dimas. Ia menangisi dirinya sendiri yang selama ini memaksakan cinta yang sudah mati. Ia menatap cermin di ruang kerja. Sorot matanya mulai kembali. Masih sendu, tapi ada nyala. Ada kekuatan. Ia tahu, ini belum akhir. Tapi ia sudah mengambil langkah besar. Memutus rantai keterikatan, tidak hanya secara hukum, tapi secara batin. Dengan restu ayahnya, ia telah menghapus nama Dimas dari segala sisi hidupnya. Dan itu adalah awal dari pembebasan. Dimas berdiri terpaku di depan pintu gerbang kantor megah yang dulu menjadi tempat ia datang dengan kepala tegak. Jas mahal yang membalut tubuhnya pagi itu terasa sempit. Bukan karena ukurannya mengecil, tapi karena dada yang sesak.
Tangannya menggenggam kartu akses yang sudah tak berfungsi, setelah beberapa kali mencoba menempelkannya ke mesin. "Maaf, Pak Dimas. Kartu Anda sudah tidak aktif," ucap petugas keamanan dengan sopan, meski tak bisa menyembunyikan tatapan herannya. Dimas berusaha tersenyum, namun senyuman itu lebih seperti upaya menyembunyikan rasa malu. Ia tak berkata banyak. Hanya mengangguk dan berpura-pura menelepon seseorang, lalu perlahan menjauh dari gerbang. Hatinya kalut. Dadanya panas. Kepalanya terasa berat menahan amarah dan kebingungan yang berkelindan. Baru kemarin lusa, ia merasa di atas dunia. Hidup nyaman, mobil ganti setiap 2 tahun, makan malam di restoran bintang 5, jam tangan jutaan rupiah melingkar di pergelangan tangannya. Semuanya terasa biasa, karena ia pikir itu haknya. Suaminya Rena, anak orang kaya yang tak pernah menuntut lebih, selalu menuruti keinginannya. Tapi sekarang, mobilnya ditarik leasing. Sopir keluarga berhenti menjemput. Bahkan kartu kredit utama tak bisa digunakan. Ditolak saat ia ingin membayar kopi di kafe langganan. Ia merasa seperti tokoh dalam sandiwara yang ditelanjangi di atas panggung. Dimas pulang ke apartemen yang dulu ia anggap sebagai kado pernikahan dari ayah Rena. Tapi kini, bahkan kode akses lift pribadi pun tak lagi mengenalinya. Satpam memintanya menunggu di lobi. "Maaf, Pak Dimas. Unit ini atas nama Nyonya Rena. Ada pemberitahuan bahwa Anda tidak lagi berhak mengakses properti tanpa izin langsung." "Kau bercanda?" Dimas tak bisa menahan nadanya. Satpam itu hanya menggeleng. Dengan sisa harga diri yang masih bertahan, Dimas menelepon Rena. Nada tunggu. Sekali, 2 kali, tidak dijawab. Ia menunduk, wajahnya panas, bukan karena marah, tapi malu. Satu persatu, kenyataan menghantam keras. Semua yang ia banggakan selama ini, semua kenyamanan, semua fasilitas yang membuatnya merasa menjadi orang, bukan berasal dari dirinya. Semua itu milik Rena. Diberikan tanpa banyak bicara, tanpa tuntutan, tanpa syarat. Dan kini, saat tangan Rena menarik semuanya kembali, barulah ia sadar, dirinya tak punya apa-apa. Bahkan harga dirinya pun, kini tercabik oleh keangkuhan sendiri. Ia mencoba kembali ke rumah Rena. Rumah megah yang dulu ia anggap milik bersama. Tapi pintu itu tak lagi terbuka untuknya. Satpam kompleks mengenalnya, tapi kini menatapnya dengan pandangan canggung. "Maaf, Pak Dimas. Kami diminta untuk tidak membiarkan Anda masuk. Ada surat resmi dari pemilik." "Pemilik? Aku suaminya." Satpam itu hanya menunduk. "Kami hanya menjalankan tugas, Pak." Tak bisa menahan emosi, Dimas berbalik. Langkahnya berat dan pincang, seperti orang yang baru saja kehilangan arah hidupnya. Ia duduk di dalam mobil sewaan karena yang lamanya sudah diambil perusahaan. Wajahnya tertunduk, matanya kosong. Beberapa menit berlalu, ia mencoba lagi menelepon Rena. Kali ini dijawab. Suara perempuan itu terdengar jernih, tenang, namun dingin seperti permukaan es. "Kenapa kamu menelepon?" tanya Rena, tanpa basa-basi. "Rena, ini semua salah paham." "Aku salah paham?" potong Rena. "Kamu menceraikan aku lewat WhatsApp, Dimas. Seperti membuang sampah. Dan sekarang kamu bicara soal salah paham." Dimas terdiam. Mulutnya bergerak, tapi tak ada suara keluar. "Aku tidak akan menghinamu. Tapi kamu harus tahu, semua ini bukan hukuman. Ini hanya bentuk keadilan. Selama ini kamu hidup dari kebaikan hati ayahku. Dari kepercayaanku. Kamu bukan partner, kamu penumpang. Rena, kumohon. Tidak ada lagi yang perlu kamu mohonkan. Kita sudah selesai. Dan mulai sekarang, kamu akan tahu rasanya berdiri di kakimu sendiri."
Klik. Telepon terputus. Dimas memandang layar ponselnya. Tak ada lagi notifikasi, tak ada lagi harapan. Ia benar-benar sendiri. Dan akhirnya, ia benar-benar tahu. Dirinya bukan siapa-siapa tanpa Rena. Rena tidak menanggapi gosip yang mulai beredar sejak Dimas hilang dari lingkaran sosial mereka. Ia tidak mengeluarkan satupun kata buruk tentang pria yang pernah ia cintai dengan tulus. Bahkan ketika beberapa kerabatnya bertanya secara halus tentang perpisahan mereka, ia hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Kami sedang melalui jalan yang berbeda." Tidak ada air mata di hadapan publik. Tidak ada status pedas di media sosial. Tidak ada upaya membersihkan nama atau membela diri. Ia tahu, dalam diamnya, ada kekuatan. Dalam tenangnya, ada harga diri yang tak bisa dibeli oleh penyesalan Dimas. Sejak hari itu, Rena memilih untuk tidak menoleh ke belakang. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena masa lalu sudah ia kuburkan di dalam kebijaksanaan. Ia kembali menata hidup, kali ini tanpa ada bayang-bayang suami yang pura-pura membimbing namun hanya menumpang dalam diam. Rena memindahkan dirinya dari mode istri yang selalu mengalah ke mode perempuan yang berdiri di atas pijakan sendiri. Langkah pertama yang ia lakukan setelah semua proses legal selesai adalah mendirikan sebuah yayasan. Namanya, Langkah Perempuan, tempat bagi para wanita yang mengalami perceraian tidak adil, terutama mereka yang ditinggalkan tanpa penjelasan, dilemahkan secara emosional, bahkan kehilangan harga diri karena perlakuan pasangannya. Yayasan itu bermula dari ruang kecil di salah satu lantai gedung milik ayahnya. Tapi kini berkembang menjadi tempat konsultasi, pelatihan keuangan, dan pengembangan keterampilan untuk perempuan. Ia tidak hanya menyumbangkan uang, tapi juga waktunya. Setiap Kamis pagi, ia hadir di ruang konseling. Duduk berdampingan dengan para perempuan dari berbagai latar belakang, mendengarkan cerita mereka, mengulurkan tangan, dan berkata, "Aku pernah ada di posisi kalian. Tapi aku bangkit." Dunia bisnis juga tidak ia tinggalkan. Rena tetap menjadi komisaris di 3 perusahaan milik keluarga, namun kini ia mulai terjun langsung. Ia mengikuti rapat, membaca laporan keuangan, dan menegur bawahannya dengan sopan namun tegas. Orang-orang mulai melihat versi baru dari Rena. Perempuan elegan yang tetap hangat, namun tak bisa lagi dipermainkan. Tak butuh waktu lama, media mulai menyorot keberhasilannya. Artikel-artikel di majalah wanita dan bisnis mulai menuliskan kisahnya. Judul seperti "Bangkit Setelah Ditinggalkan" dan "Rena Hendra, dari mantan istri jadi perempuan penggerak," mulai bermunculan. Namun Rena tidak larut dalam sorotan. Ia tetap hidup sederhana, memilih pakaian elegan tanpa berlebihan, dan selalu menolak wawancara yang ingin menggali masa lalunya dengan Dimas. "Aku ingin dikenal bukan karena gagal dalam pernikahan, tapi karena berhasil sebagai diri sendiri," jawabnya setiap kali ditanya. Sementara itu, Dimas mulai terdengar kabarnya. Ia bekerja serabutan, pernah mencoba menjadi konsultan tapi gagal karena tak punya kredibilitas. Beberapa kenalan bahkan mengatakan Dimas mencoba mendekati perempuan-perempuan kaya, tapi selalu terlihat seperti pria yang kehilangan arah. Suatu hari, Dimas datang ke acara pernikahan seorang teman lama. Ia mengenakan jas lama yang sudah mulai kusam. Di tengah keramaian, matanya menangkap Rena berdiri anggun, berbicara dengan pemilik sebuah majalah bisnis. Di sampingnya, seorang rekan laki-laki tersenyum menghormati, jelas menunjukkan kekaguman. Dimas terpaku. Rena melihatnya. Tatapan mereka bertemu. Rena tidak menghindar. Ia tidak tersenyum sinis. Ia hanya mengangguk sopan, lalu kembali berbincang, seolah tak ada masa lalu yang perlu digenggam lagi. Itulah elegansi balas dendam yang sesungguhnya. Bukan menghancurkan orang yang menyakitimu, tapi hidup lebih baik hingga keberadaan mereka tak lagi relevan. Di malam yang tenang setelah acara itu, Rena membuka album fotonya yang dulu.
Ia melihat satu persatu kenangan, lalu menutupnya perlahan. Ia tidak lagi marah, tidak lagi merasa kehilangan. Ia hanya merasa bersyukur bahwa dari luka itu, ia menemukan siapa dirinya yang sesungguhnya. Hidup tak pernah benar-benar siap menghadapi akibat dari keputusan yang sembrono. Itulah yang kini dirasakan Dimas. Setelah bertahun-tahun menikmati hidup nyaman dari uang keluarga Rena, ia terlalu terbiasa dimanjakan oleh fasilitas, perhatian, dan penghormatan. Tapi semua itu lenyap dalam sekejap ketika ia menuliskan 2 kalimat pendek di layar ponselnya. Aku sudah tidak bisa lagi. Kita selesai. Dimas tak pernah mengira, keputusan yang dianggapnya ringan itu akan menjungkirbalikkan seluruh hidupnya. Pada awalnya, Dimas masih merasa menang. Bebas. Merdeka. Ia bisa hangout dengan teman-teman lamanya, bisa lebih leluasa berkenalan dengan perempuan-perempuan muda yang tertarik padanya hanya karena penampilan luar dan status mantan eksekutif muda. Tapi itu semua hanya bertahan sebentar. Sangat sebentar. Dimas tidak tahu bahwa setiap fasilitas yang selama ini ia nikmati berasal dari tangan Rena. Mobil? Atas nama perusahaan milik keluarga Hendra. Rumah yang mereka tinggali? Diurus dan direnovasi oleh kontraktor ayah Rena. Bahkan kartu kreditnya dibayar oleh bendahara pribadi yang ditugaskan Pak Hendra sejak awal pernikahan mereka. Satu persatu itu semua hilang. Mobil ditarik. Kartu diblokir. Rekening bersama dibekukan. Dan yang paling menyakitkan, namanya resmi dicoret dari semua daftar warisan dan pembagian saham perusahaan keluarga Rena. Yang tersisa hanya dirinya, dan semua kesombongan kosong yang sekarang terasa memalukan. Dimas mencoba bertahan. Ia mencoba melamar ke beberapa perusahaan yang pernah menjadi mitra bisnis keluarga Rena. Tapi begitu nama belakangnya disebut dan koneksi lamanya ke keluarga Hendra terendus, semua pintu tertutup. Satu perusahaan bahkan terang-terangan mengatakan, kami tidak ingin masalah keluarga pribadi mencoreng etika profesional kami. Ia mencoba usaha kecil. Tapi tanpa modal dan jaringan, semuanya berakhir cepat. Ia menjual beberapa barang pribadinya untuk bertahan. Bahkan pernah bekerja sebagai sopir freelance untuk aplikasi transportasi. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan bagi Dimas. Yang paling menyesakan adalah ketika ia tahu dari mulut orang lain, bukan dari Rena, bahwa dulunya Pak Hendra telah berencana memberi Dimas 10% saham di salah satu perusahaan pengembangan teknologi mereka. Sebuah bentuk penghargaan karena dianggap telah membimbing dan menemani Rena. Tapi rencana itu dibatalkan sehari setelah pesan talaknya dikirim. 1 hari. 1 keputusan bodoh. Dan ia kehilangan segalanya. Rasa bersalah mulai menghantui. Dimas menyesal. Ia mulai menulis pesan panjang untuk Rena, meminta maaf. Katanya ia hilaf. Katanya ia sedang stres. Katanya ia merasa tidak selevel dan ingin mencari jati diri. Tapi semua itu tak lebih dari rangkaian kata-kata kosong yang hanya datang setelah semuanya hilang. Pesan itu tidak pernah dibalas. Dimas lalu mencoba menelepon. Berkali-kali. Hingga akhirnya yang menjawab adalah asisten pribadi Rena. Maaf, Pak Dimas. Ibu Rena tidak ingin dihubungi lagi untuk urusan pribadi. Kami harap Bapak bisa menjaga jarak. Klik. Telepon ditutup. Untuk pertama kalinya, Dimas merasakan arti benar-benar ditinggalkan. Bukan oleh perempuan yang ia sakiti, tapi oleh seluruh dunia yang selama ini membiarkannya percaya bahwa ia berharga. Suatu malam, ia berdiri di luar pagar gedung tempat Yayasan Rena berada. Ia melihat dari kejauhan, perempuan itu sedang berbicara di depan ruangan penuh peserta pelatihan. Wajahnya cerah, matanya berbinar. Wajah yang dulu selalu ia lihat setiap pagi, kini terasa seperti bintang yang jauh dari jangkauannya. Rena tidak melihat keluar jendela.
Ia tidak tahu bahwa ada bayangan dari masa lalu yang kini berdiri menatapnya dalam diam. Dan kalaupun ia tahu, mungkin ia tidak akan peduli. Sebab balas dendam Rena sudah selesai. Bukan dengan menghancurkan Dimas, tapi dengan membiarkannya hancur oleh keputusannya sendiri. Dimas berjalan pulang malam itu. Tubuhnya letih, jiwanya kosong. Di tangannya, masih ada pesan yang belum ia kirim. Rena, aku tahu aku tak pantas kembali. Tapi biarkan aku mengatakan satu hal. Aku hancur bukan karena kamu, tapi karena aku meninggalkanmu. Tapi ia ragu. Dan akhirnya, pesan itu dihapus. Karena ia tahu, seberapa banyak pun penyesalan tidak akan bisa mengulang waktu. Rena berdiri di puncak kehidupannya yang baru. Matanya memandang ke depan, jauh, tanpa keraguan. Ia bukan lagi perempuan yang patah. Ia bukan lagi perempuan yang menangis setiap malam, meratapi keputusan-keputusan bodoh yang pernah diambil. Rena kini adalah seorang perempuan yang kuat, penuh percaya diri, dan elegan. Mereka yang pernah meremehkannya dulu kini hanya bisa menatap dari kejauhan. Di luar gedung yayasan yang ia dirikan, keramaian terasa hangat. Para perempuan yang datang untuk mencari harapan dan dukungan tersenyum penuh semangat. Sebagian besar dari mereka adalah wanita yang tengah bergelut dengan perceraian atau masalah keluarga yang memutuskan untuk memulai kembali, dengan bantuan yayasan yang kini menjadi rumah mereka. Rumah untuk perempuan yang berani, perempuan yang siap bangkit, perempuan yang tak lagi merasa malu untuk berkata, "Aku bisa." Rena telah mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Ia telah memilih untuk tidak lagi menjadi korban dalam cerita hidupnya, melainkan penulisnya. Pelajaran dari kegagalan pernikahannya dengan Dimas tidak ia simpan dalam kepahitan, tapi dalam kebijaksanaan. Rena tahu bahwa luka tak bisa dihapus, tapi bisa dijadikan pondasi untuk melangkah lebih tinggi. Di ruang kerjanya, Rena duduk dengan tenang. Komputer di depannya menyala, menampilkan deretan laporan kegiatan yayasan yang sukses mengubah hidup banyak orang. Ponselnya berdering. Sebuah nama muncul di layar, Dimas. Ia menatap ponsel itu beberapa saat, seakan ragu untuk mengangkatnya. Tetapi, setelah sejenak berdiam diri, ia menekan tombol, abaikan, dan meletakkan ponselnya kembali. Tidak ada kebencian dalam dirinya. Hanya keheningan. Rena tahu, apapun yang ingin Dimas katakan, tidak akan mengubah apapun. Keputusan telah diambil. Ia sudah melangkah jauh melewati masa lalu yang penuh dengan kebohongan dan penyesalan. Kehidupan baru menanti, dan ia akan menyambutnya dengan senyum yang lebih lebar, dengan langkah yang lebih mantap. Sore itu, Rena berdiri di luar gedung yayasan, menyaksikan langit yang mulai memerah. Ia merasakan kedamaian dalam hati. Setelah sekian lama, ia akhirnya merasa utuh. Tanpa Dimas, tanpa bayang-bayang masa lalu yang mengekang. Ia bukan lagi perempuan yang harus bergantung pada pengakuan orang lain untuk merasa dihargai. Dari kejauhan, ia melihat seorang perempuan muda mendekat. Wajahnya terlihat cemas, namun ketika melihat Rena, ada secercah harapan di matanya. Rena tersenyum ramah, memberi isyarat untuk mendekat. "Selamat datang," kata Rena. Suaranya lembut namun penuh kekuatan. "Kami di sini untuk saling menguatkan." Perempuan itu tersenyum dan perlahan mendekat. Rena tahu, inilah salah satu alasan ia harus terus melangkah, untuk memberi mereka ruang untuk berubah. Ia telah menapaki perjalanan yang panjang dan berliku, dan kini, di ujung perjalanan itu, ia berdiri sebagai bukti bahwa meski dunia bisa melukai, dunia juga memberi kesempatan untuk bangkit. Malam itu, Rena berdiri di balkon apartemennya, memandang keluar. Lampu kota bersinar dengan indahnya, melambangkan dunia yang terbuka lebar untuknya. Setiap keputusan yang ia ambil, setiap langkah yang ia jalani, kini terasa lebih bermakna. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang ia bantu,
yang ia beri kesempatan untuk hidup lebih baik. Dan itu lebih berharga daripada apapun yang pernah diberikan Dimas atau dunia. Di dalam hatinya, Rena tahu bahwa ia telah menemukan kedamaian yang sejati. Itu adalah hadiah terbaik yang bisa ia berikan pada dirinya sendiri, dan pada mereka yang pernah meragukan kemampuannya untuk bangkit. Sebelum tidur malam itu, Rena menulis di jurnalnya, seperti yang selalu ia lakukan di setiap akhir hari. Hari ini aku merasa lengkap. Hari ini aku merasa hidupku penuh makna. Masa lalu bukanlah beban, tetapi guru yang memberi pelajaran. Aku berterima kasih kepada setiap luka yang pernah ada, karena tanpa itu, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Besok adalah hari baru, dan aku siap menjalani hidup yang lebih baik. Ia menutup jurnalnya dengan senyum. Rena sudah menemukan dirinya kembali, dan dunia menantinya untuk menulis kisah baru yang lebih indah. Dengan langkah mantap, Rena melangkah keluar menuju masa depannya, tanpa Dimas, tanpa bayang-bayang kesedihan, dan dengan keyakinan bahwa ia bisa menjalani hidup ini dengan cara yang jauh lebih indah dan berarti. Begitulah, Rena yang baru, kini telah lahir. Untuk kalian semua yang sedang mengikuti perjalanan Rena, semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan kekuatan. Kehidupan tak selalu berjalan seperti yang kita harapkan, dan seringkali kita dihadapkan pada cobaan yang sulit. Namun, ingatlah bahwa setiap luka, setiap penolakan, setiap kegagalan, bisa menjadi batu loncatan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih baik. Jangan biarkan apapun atau siapapun merenggut kebahagiaan dan harapanmu. Kamu berhak bahagia, kamu berhak bangkit, dan kamu berhak untuk memulai kembali kapanpun kamu ingin. Jangan takut untuk melangkah maju, meski langkah pertama terasa berat. Karena setiap perjalanan besar dimulai dengan langkah kecil yang penuh keberanian. Semoga kisah Rena ini menjadi pengingat bahwa meski hidup bisa sangat tidak adil, kita selalu memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita ingin melanjutkan hidup kita. Jangan pernah merasa sendirian dalam perjalanan ini. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk mencintai diri sendiri, dan untuk menciptakan hidup yang kamu inginkan. Teruslah berjuang, dan jangan biarkan apapun menghentikanmu. Salam hangat. Terus bersemangat dan jangan pernah berhenti untuk bermimpi.